malah tentang ludruk. Dadi ludruk iki lek gak ana kidungane kurang jangkep. Kula tak ngidung untuk iringane keplok nggih. Duwe akeh tukokno beras dulur-dulur kabeh. Tak dongakno seger waras. Bapak Ibu guru dawuhe kudu dikuku. Sekolah gratis sinau dadi murid sing paling maju. Tuku pola nang pasar brongkar sekolah dawa aja disambung. Nek sekolah gak bareng akal wong tuwa cek ora bingung. Ayo bareng amu-amuti ngetungno asmane Gusti inambaran ati sing suci panyuwune cek ijabahi. Ayo bareng donga nyuwun nang ing kuwasa. Ayo bareng donga milih tentrem nuswantara. Ayo bareng donga nyuwun nang ing kuwasa. Ayo bareng donga supaya tentrem urip ana alam donya. Menek ondo gak bisa mudhun senajan disulur sik kurang dawa. Karo tangga nek gelem rukun karo dulur semono uga. Senajan disulur sik kurang dawa keplok apa ijone kari mek telu. Sedulur semono uga karo bojone jono karpatu. Apa idone kari mek telu lawong sing limo wis dikaleni. Karo bojone gak tukar padu nek duwe mara tuwa wani digemateni. Lawong sing limo wis digelani digawa lunga nang kebon sari. Mara tuwa digemateni sik duwe wong tuwa kudu dingabekti. Digawa lunga nang kebon sari numpak dokare larat. Nang wong tuwa kudu ngabekti dalane slamet donya akhirat. Numpak dokar jarane larat wong kendaline ora dicoba. Nek slametan donya akhirat iku landane munggah keluarga. Ana entik dodolan lengo ngepek tok singkek gawe tombo nang endi becik nang kono. Endi sing ala ndang singkirono. Kolet tak titenono jagat larang pangan. Akeh wong mati sedulur dadi wong liya dadi sedulur. Ngancik windu nira mring Kuntara. Sakmangke maca pat tembang Asmarandana mangke dipun jabaraken artine ludruk lan sapiturutipun dening Bapak Marsam lan Bapak Surya Widya Minarta. Lajeng sabibaripun mangke wonten tanya jawab.
crita kang winarni 1600 kang warsa seni tontonan rakyati seni bandan ingkang nama caritane kekedotan kendang suling kidungipun bandana bondo saumpama do nalikane rumiyin kita jinajah Walanda wis binasa tontonane seni besut ingkang nama pupur putih koplok regi sembong petak dirinipun ngitung urip saben dina siji sanga telu siji persatuan den undangna kondo asmunah jangkepi seni besutan kang asma ngrembug perjuanganika yen ngidung pasemonipun ngrumpaka nasibing bangsa sejene kang winarni Pak Santik keng cewengi ko yen amen cangkeman mangki kondange Pak Amir nika ceritane dagelan nira agawe senenging nala ananing tandak wedokan ngamen depan pancen aksi carita urip ben dina den wastani lero mangki ya tekane tokoh Jamino kang aran Ludruk Besutan marpuah ingkang kelangkung kawentar ing Jawa Wetan kacrita ing Ledok Sari kampung German kondangira wedokane lanang mangki lera borok liwat lero sinawung orkes tambulan pawestren lanang kemayu Mbah Tarno dagelanira selawe 20 kuneki sari bancet ludruk pono keliling Jawa Wetan mangki ceritane ngububi rakyat jiwa nasionalira kidungan pitutur luhur para Walanda padha nglarat jemuah legi pasar genting tuh
iku apel wana krama merah putih klopo kepala banteng gendera Dokter Sutomo kesinggung penjajah bangsa dukaning Yai saya Ndadra dukane tansaya Ndadra 20-41 rukun agawe sentosa bludak lodro jate mangke Jombang Mojokerto Malang Praptamira jaman Jepang tak durasing korbanipun merga kidungan terang-terangan kesinggung Jepang neki tak durasing pangkate mbak saya krodha senimane upon omahe Dara melok nipaon tambah soro crita luhur dadi atur senimane terus berjuang lir jaman aking teki ludruk tansah amraja semangat petang puluh limane Angrembaka Jawa Wetan Ludruk Marhen kang kasusra antuk sawabe yang agung Ludruk adi luhur bangsa menika tembang kinanti praptane pacoban yang agung 59 warasane iki keh ludruk tan bisa kiprah merga terlaranging partai melu ajeg ludruk iko akeh korban gegirisi solai seniman do bingung jalan uga kena cobi kesenian saksat bubrah merga wedi den arani kanthi ndedonga mring Allah supaya seni ora mati mendung sumilak ing dhuwur taun 70 niki independen ludruk iko Kodam Brawijaya aji ngimpun ludruk Jawa Wetan budayane ben lestari mijil yo iku kang kinarya sesanti amijil kumolong Tronayaka eling budayane para seniman boten lolo maneh malang andayani kawentar satu maca patan padang bulan iki sastra lan lelagon muring lestari yo maca pati rerepen kamruh kagunan Jawi Malangan lestari panduan nituhu sejarah ludruk kang indah peni lakon
lan carita saiki maneka garapane ora mligi rakyat kawuri sejarah ing candi lero anyar niku Oktober 17 taun iki UNESCO ngumumno budaya Panji kekudangane dadi budaya kang edipeni cerita ludruk ugi krungsu melu udu ing tumpang ludruk puneki karya budaya namanya Pak Ramon lan pimpinane Ledok Sari Dalemiro kampung le seniman ludruk caritane melas ayu Sukayat Pawestrinira gumanti kang den pepetri kebon sari papan nira seni ludruk apa jare punika dagelanira pawestren wis campur wedok sunata kang amemangun sandiwara ludruk ika banjur tukul ludruk nenggih Asri Kusuma aranira muda-mudi melu cawe-cawe emane tan ana papan gedung rakyat gawe nala bioskop ngontrak gedungipun ludruk ira ora ngono wong ludruk datan kaeksi banjur ana padepokan mangun dharma ya jenenge nyelametake ludruk ika siaran TV semono babat malang cariyosipun emane amung sakwarsa seniman ngalih profesi gawe kelompok dagelan klompen capir dedalane RRI melu nyiarno pawestren wedok sedaya obor-obor cupet mancung pinunggel ucapanira sakmarine salajengipun badhe dipun terangaken dumateng Bapak Suryo Widominarto matepokan kalian lelakone para leluhur ing Kecamatan Bumpang. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bidzarriyatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ingkang kawula hormati, ingkang kawula suyuti para sepuh bini sepuh ing mriki kakang kula Mas Soleh Adi Pramono, adik kula Mas Marsam lan Gus Nuril ngapunten kalitur napa ugi para drijo, para guru saking SDN 4 Tumpang, SMK pinten 8 Malang lan para sederek sedaya putra-putra wayah ingkang dahat kinurmatan, mugi-mugi Gusti ingkang ngrodeng dumadi paring barokah rahmat hidayah dumateng panjenengan kula sedaya. Lan monggo sesarengan munjuk atur ngaturaken puja-puji dumateng Gusti ingkang ngrodeng dumadi awit saking peparingipun utaminipun taksih dipun paringi
yuswa umur ya, umur yang panjang, masih diberi kesehatan dan diberi kenikmatan, terutama kita diberi izin untuk bertatap muka, bermuwajahah di tempat yang berbahagia ini. Boleh terus maca Jawa kayak gitu, akan nggak ngerti bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Jawa kan sih ngerti, kasihan. Ibu bapak, adik-adik, dan para sepuh bibi sepuh, izinkan saya untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Mas Soleh atau Pak Soleh atau Mbah Soleh. Saya kira lebih tepat jauh Mbah Soleh dan anaknya. Ini semuanya cucu-cucunya Mbah Soleh. Kalau bicara ludruk, sebenarnya yang disampaikan Pak Soleh tadi itu adalah urut-urutan atau perjalanan ludruk sejak ludruk Bandan ya, tahun 1600 yang hampir diketahui gitu ya. Walaupun belum ada bukti yang otentik, tapi ada pendapat bahwa cikal bakal ludruk itu dari ludruk Bandan, artinya orang yang Bandan itu dibondo ya, tangannya diletakkan di belakang, diikat gitu. Itu pamer kekuatan gitu ya. Jadi makanya tadi disebutkan pamer rogo, kekuatan rogo. Kemudian setelah itu berkembang lagi menjadi lerok, artinya ada yang mengatakan melerok borok, boleh saja gitu ya. Tapi lerok itu memang sebelum ada ludruk lerok dulu. Ya. Kemudian setelah lerok baru ada di Jombang itu ada yang namanya Pak Pono dan Pak Santik. Yang disebutkan Pak Soleh tadi ya. Pak Pono dan Pak Santik itu orang ngamen satu persatu. Jadi yang satu ngamen hanya kidungan saja atau tembang seperti yang disampaikan oleh Pak Marsam dan Pak Soleh tadi. Kemudian yang kedua ada yang menjadi wedoan, Pak Pono jadi wedoan, tadi disebutkan Pak Westren itu artinya wedoan. Itu juga ngamen sendiri sambil membawa kendang ya, sambil membawa kendang. Kemudian keduanya bertemu kemudian mengikat persahabatan, ayo ngamen bareng tadi. Kemudian dikenal dengan ngamen kidungan dan kendangan saja. Kemudian ketemu lagi dengan tokoh lagi, yaitu Pak Gondo. Sebenarnya Pak Gondo itu nama samaran sebenarnya ya. Kalau nggak salah itu namanya Pak Bakir kalau nggak salah, saya lupa. Itu kemudian ketiga bertemunya kemudian membentuk satu persatuan. Kebetulan pada waktu itu adalah sekitar tahun 1930-an, 28 sampai 30-an. Itu masa-masa mulai pergerakan nasional. Masyarakat Indonesia terutama di Jawa Timur itu kan pada waktu itu sudah gencar-gencarnya setelah ada Sumpah Pemuda. Ada Sumpah Pemuda tahun 1928. Hampir semua pemuda, Yong Jawa, Yong Celebes, Yong Madura dan sebagainya itu bersatu mengadakan Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian dengan hasil yang sangat kuat yang kita peringati sampai sekarang, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Namanya apa? Sumpah Pemuda itu ada apa? Ada ikrar. Kami apa? Siapa coba? Putra dan putri Indonesia, terus mengaku bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Ya, tumpah darah itu tanah air. Berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan ya itu tadi bahasa yang ketiga
berbangsa, satu bangsa Indonesia. Ada 3 ikrar itu, yaitu negara, bahasa, dan bangsa. Pada waktu itu Indonesia mempunyai lebih dari 3.000 suku bangsa. Lebih dari 3.000 suku bangsa. Sampai sekarang pun masih ada suku-suku bangsa itu. Ya. Ada Jawa pun masih dibagi, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Sunda itu Jawa Barat, kemudian ada suku Osing, suku Tengger, banyak sekali. Nah, waktu itu mereka berperang sendiri-sendiri sehingga menang saat itu tapi besoknya kalah karena tidak bersatu. Maka semenjak Sumpah Pemuda itu mulai ada niatan untuk bergerak merebut kekuasaan penjajah. Ya, masa itu namanya masa pergerakan nasional. Nah, peran Ludruk di sini sangat kuat sekali, sangat besar sekali. Yaitu setelah Pak Santik dan teman-temannya itu kemudian membentuk satu bentuk seperti sandiwara, masih belum disebut Ludruk. Bentuk sandiwara yang memiliki satu makna ya. Ada tokoh namanya Besut, ada tokoh namanya Asmunah, ada tokoh namanya Jamino. Pada waktu keluar itu Besut menggunakan kain putih sembong itu ya, kemudian dengan benang lawe, kemudian dengan topi merah, topi Turki ya, topi merah, tapi intinya adalah merah dan putih. Kemudian membawa susur gitu. Tahu susur ya? Saya tahu ya susur ya. Tembakau yang untuk dulu kalau orang dulu itu nginangnya itu mengunyah daun sirih sama jambe pinang, kemudian sama kapur sirih atau enjet, ini coro Jawa ini enjet ya, kemudian sama gambir. Ini ada ini kinangnya, masih ada ini ya, masih semuanya ada ya. Jadi ada suruhnya, ada susurnya, ada gambir, ada enjet atau kapur sirih ya. Kapur sirih itu enjet ya. Itu dimakan berwarna merah nanti. Kalau ini dimakan dikunyah-kunyahnya nanti berwarna merah. Namanya kemudian dibuang itu hanya coro Jawa ini itu warnanya abang, namanya dubang. Ya, dubang. Ya, itu warna dubang. Nah, itu semuanya punya makna sekali. Ini wong Jawa itu betul-betul punya ilmu yang sangat tinggi dan punya rasa sanepan. Oke. Nanti kalau tak cerita kafe tak cukup rong dino ini. Langsung saja ya, itu kemudian namanya Besut, kemudian bercerita tentang situasi kondisi yang mengajak masyarakat untuk semangat berjuang merebut negara, ya, mengusir penjajah. Ya. Intinya itu. Ya. Nanti kalau ingin cerita panjang bisa mendatangkan lagi. Ya, nanti makanya ini dari sini kemudian muncullah Ludruk ya. Salah satu tokoh Ludruknya tadi juga disebutkan oleh Pak Saleh itu namanya Cak Durasim. Kebetulan kemarin saya dan Pak Marsam ini main di sana, ya, main Ludruk di sana itu. Nah, gedungnya namanya gedung Cak Durasim. Cak Durasim itu adalah tokoh Ludruk, tokoh dagelan sebenarnya. Kemudian dia ngidung yang paling populer namanya Bekupon Omai Doro Melok Nipon Tambah Sengsoro. Itu artinya pada waktu itu adalah zaman Jepang tahun sekitar 1943. Kemudian dipeganglah dia oleh mata-mata Jepang. Nggak ngerti coro Jawa, tapi ante-ante Jepang sih ngerti coro Jawa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ngerti Jepang itu. Bekupon Omai apa sih Bekupon, nggak ngerti, pasti nggak tahu. Nah, wong Jawa sih ngerti Bekupon itu, tahu Bekupon ya. Bekupon itu kotak yang untuk rumah burung dara Omai Doro gitu. Nah, setelah itu dipegang, kemudian
dipenjarakan, kemudian disiksa, tetap nggak mengaku, akhirnya ditembak. Dan itulah salah satu pahlawan ludruk yang dikenang sampai sekarang secara nasional, namanya Cak Durasim. Cak Durasim hingga diabadikan menjadi gedung kesenian di Surabaya dan dipatungkan namanya gedung Cak Durasim. Oke, sampai di sini aja untuk sejarah. Nanti untuk lebih panjang lagi nanti kita bisa cerita sendiri dan ya diundang lagi saya gitu. Kebetulan pada waktu saya S1 itu skripsi saya tentang ludruk ini, tentang Bremon, termasuk Pak Soleh ini pelakunya dulu ya. Pak Katam almarhum, Pak Mantri almarhum itu saya bawa ke sana. Di Tumpang, ya. Saya asli anak Tumpang, ya. Saya asli Tumpang. Rumah saya di Jalan Arjuno atau depan pasar sana. Untuk anak-anak yang bukan orang Tumpang nggak tahu, yang Tumpang sih tahu gitu. Nah, di sana ludruk yang pertama dikenal itu tadi Pak Soleh sudah menyebutkan namanya Sinar Budaya. Ludruk Sinar Budaya itu pimpinannya Pak Ramun, kemudian punya ponakan namanya Pak Kayat. Ya, Kak Kayat itu sebagai perempuan, ya, jadi perempuan atau bagi tanda atau jadi Pak Westren. Ya, ada Pak Kayat, dagelannya namanya Mbah Tarno. Orang kalau lihat Mbah Tarno begitu keluar aja udah tertawa betul, lucunya bukan main. Ya, dia itu dagelnya bukan direncanakan, memang lucu. Ketemu di jalan sehari-hari itu, ngomong-ngomong kalau dia itu sudah tertawa orang ya, namanya sangat populer sekali, namanya Mbak Tarno. Nah, setelah itu pecah G30S, ya, itu ludruk Sinar Budaya itu sekitar antara tahun 50-60-an sampai dengan 65, kemudian terjadi G30S, semua kesenian dianggap PKI. Namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Semua kesenian dianggap Lekra. Makanya banyak orang-orang yang tokoh-tokoh seniman itu ya ada yang dibunuh, ada yang segala macam ya. Sampai gamelan-gamelan bagus ada yang dipendem, ada yang dihancurkan dan sebagainya zaman itu. Dalang-dalang juga banyak yang dibunuh. Ada dalang sini sangat bagus sekali, namanya Mbah Suin, terkenal sekali. Mbah Suin itu dianggap PKI, kemudian oleh orang-orang itu ya ditembak nggak mati gitu. Betul, ditembak nggak mati, betul. Akhirnya pelurunya kalau mau mati, pelurunya diminta dijilat mati. Itu Mbah Suin, ada Mbah Salam dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi setelah Sinar Budaya di Tumpang muncul sekitar tahun 69, kurang lebih 68-69. Itu ludruk Opo Jare. Ludruk Opo Jare. Ludruk Opo Jare itu munculnya di Kebonsari sana ya. Tokohnya salah satunya adalah Pak Sunoto dan Pak Puniko. Nah, tokohnya itu ya. Kemudian setelah itu tidak terlalu lama Opo Jare, kemudian muncul lagi ludruk namanya ludruk karya budaya. Nah, ludruk karya budaya ini ludruk yang paling populer. Bahkan di Malang itu mengatakan bahwa ludruk wetan gak ono sing koyo karya budaya. Ludruk wetan itu ada di Tumpang. Kemudian ludruk kidul itu adalah ludruk Malang Selatan, Bintang Malang Selatan. Ya. Kemudian ada beberapa ludruk ini, kemudian ini sangat populer sekali, bahkan tokoh-tokohnya yang disebutkan Pak Soleh itu menjadi tokoh-tokoh ludruk yang menggema di Malang Raya. Salah satunya namanya Sabar Asnan, itu tokoh antagonisnya ya, tokoh Sakera, jadi Pitung dan sebagainya. Kemudian ada lagi tokoh namanya Asmanu. Kalau Pak Soleh tadi namanya Yasmanu, bukan ya? Asmanu namanya. Kalau Yasmanu itu tokoh wayang wong di Malang ya. Asmanu ya. Namanya Asmanu Hermansyah itu.
Kemudian pimpinannya siapa pada waktu Ludruk Karya Budaya, yaitu namanya Pak Sukirman. Itu orang Kebonjari, semuanya ini Kebonjari. Nah, tokoh-tokohnya adalah Sunoto. Sunoto itu sutradaranya, bagus Sunoto itu. Ya, Sunoto, kemudian Slamet, Leo, itu tokoh-tokoh yang bagus juga ya. Slamet, Leo, kemudian Imam, kemudian Pairan, Pak Sutris. Pak Sutris itu hebat sekali itu, Pak Sutris. Kemudian Pak Tarno juga, itu dagelannya masih Pak Tarno, Pak Puniko, ya, dan macam-macam, semuanya sudah meninggal yang saya sebutkan tadi ya. Ada lagi Mishar namanya, Mishar juga tokohan, itu juga sudah meninggal semua. Perkembangan karya budaya populer sekali sampai tahun 1975. 74 ya, 75 saya pergi ke Turen ini sudah hampir habis. 75 populer sekali sampai tanggapan kemana-mana. Terus tahun 83 muncul lagi di Kebonjari juga namanya Ludruk Asri Kusuma, itu yang disebutkan Pak Soleh tadi. Asri Kusuma itu yang membuat adalah saya, Pak Kirman, Pak Asmanu, kemudian siapa lagi? Pak Sunoto, lalu Pak Puniko. Nah, menjadi satu ludruk yang baru. Kebetulan pada waktu itu saya jadi pimpinannya, ya. Kemudian cuma tidak terlalu lama ludruk ini, karena setelah 83 saya pergi ke Jogja sampai 85, kemudian Pak Kirman itu pergi ke Surabaya, pindah ke Surabaya, kemudian yang tinggal di Malang tinggal hanya Pak Asmanu, Pak Sunoto, Pak Slamet, Pak Puniko, itu, sehingga tidak terlalu lama ludruk ini, ludruk Asri Kusuma ini hanya bertahan sekitar 2 tahun atau 3 tahun lah gitu ya, 2 atau 3 tahun ini. Nah, tokoh-tokoh yang saya sampaikan tadi itu adalah tokoh-tokoh yang memang melegenda di masyarakat Tumpang. Sebagian besar ada di Ledek Sari sini. Jadi rumah Pak Ramun itu di sebelah sini ya. Ya, sebelah sana ya Pak Ramun. Pak Ramun, istrinya namanya Mayem, itu penjual soto yang lucu sekali. Istrinya itu udah lucu ya. Jadi dia tidak lucu, bener-bener lucu gitu ya. Jadi di Parung itu yo gegeran gitu, kadang-kadang gegeran. Masih aku yo menang sawah nduk. Oh, iki sekoe ndek omah ndek Parung iki koyo ludrukan gitu. Saya masih ingat sekali. Itu ya. Kemudian kalau Pak Ramun itu sebelah sana, Pak Kaya juga sebelah sana, tapi kemudian pindah ke Kidal ya. Pindah ke desa Kidal. Terus kemudian ada tokoh yang baru lagi, itu tadi yang disebut adalah Pak Bero, itu yang sekarang di Pulungan ya, di desa Pulung Dowo, di dusun Pulungan, masih ada sekarang ya, masih eksis di ludruk yang lebih populer, ludruk Armada. Nah, sekarang ludruk selain di Tumpang ini, di Malang ada banyak ludruk yang masih eksis, antara lain ludruk Armada itu di Dampit, ini dari kata arek Malang Dampit. Dari itu kemudian ada lagi ludruk Lero Anyar, ini Pak Marsam yang buat gitu ya. Kemudian dulu ada ludruk kumpulan ludruk bersama, yaitu Polma ya, itu Persada sebelumnya itu juga ada Persada yang populer juga, besar juga ya. Dulu itu persaingannya Persada itu karya budaya itu saya ingat Persada zamannya sama, cuman Persada lebih ke sebagian Malang Barat dan Selatan, sedangkan di Tumpang ini adalah karya budaya gitu ya. Sekarang yang masih ada adalah Armada, Lero Anyar, kemudian Ludra Budaya, kemudian apa lagi, enggak kalau Batur itu namanya siapa? Ya sudah selesai.
kalau siapa jenenge Pak siapa Suroso itu buat ludruk lebih baik gitu. Dan seterusnya masih banyak tapi di ludruk ya, ada Arbama itu yang Batu itu ada Arbama, kemudian ada ludruk lagi Putra Armada, Putra Persada, tapi ada lagi ludruk Persada juga ada ya, sampai sekarang masih ada. Saya kira itu Putra Persada ya. Terus kemudian ada anu di itu anu apa Taruna Budaya sampai sekarang masih ada walaupun tokohnya sudah meninggal ya, sudah diganti oleh Pak Slamet namanya ya. Kebetulan yang saya sebut ini sebagian saya ada di dalamnya, termasuk Putra Budaya, kemudian saya diajak Pak Marsam, kemudian ada truk apa tadi itu Taruna Budaya dan sebagainya masih ada. Mungkin sementara ini dulu, kalau ini aku omongin tadi kasihan yang lain karena masih banyak sekali yang kalau mau dibicarakan. Nanti kita bisa bertanya jawab. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tentu rahayu mugi kajiwa kasadiyo dumateng kula lan panjenengan sami hingga saking berkait Gusti Kang Agung kula lan panjenengan saged makempal wonten kanthi kasono sehat sekeluaras tentrem ayem bagya mulya pisaking sami kula. Bapak Ibu lan anak-anakku ya yang saya banggakan dan saya cintai, karena ini adik-adik anak-anakku ini perlu mengerti tentang sejarah itu secara utuh. Jadi saya juga akan menyampaikan sedikit menambahi apa yang sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Ki Soliati Pramono tadi. Memang banyak yang berpendapat dan meyakini bahwa sejak abad ke-12 itu ada Bandar namanya. Tapi berdasarkan musyawarah ludruk se-Jawa Timur di Surabaya tahun 1968 itu menyepakati bahwa sejarah perkembangan ludruk di Jawa Timur itu diawali dari Rok Ngamen, itu tahun 1907 yang dirintis oleh Pak Santi dan kawan-kawan. Jadi Pak Santi itu seorang berasal dari desa Judep, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, seorang petani yang tidak kaya tapi pintar cerita, lucu. Kemudian ketika paceklik, musim paceklik itu ngamen. Jadi ngamen sebenarnya bukan hanya sekedar mencari sesuap nasi, tetapi sebenarnya itu nyebar kawruh, nyebar ilmu. Jadi Pak Santi itu ngamen dengan gong mulut, Bu. Gong mulut. Kemudian ketemu dengan Pak Amir yang pintar main kendang. Akhirnya mereka berdua ngamen, Pak Santi dengan Pak Amir dengan iringan kendang. Tapi supaya ngamen itu tadi menarik, pertunjukan mengamen menarik, akhirnya mengajak Pak Wono supaya dandan wedoan perempuan yang dinamakan wedoan ludruk ya, wedoan. Makanya ada kidungan seperti ini. Kentang kubis lakone ludruk panjak kendang nabuwe dodo irmanis tandake ludruk wong lanang sing macak wedo ayo. Itu sejarah ludruk. Jadi mereka bertiga itu ngamen keliling kampung, nang sini pindah ke desa yang lain. Tapi supaya tidak diketahui oleh tetangga, kalau lah isin mau ngamen ketemu tetangganya, akhirnya mencoreng-coreng wajahnya, coret-coret. Makanya orang Jombang mengatakan itu lorek atau lerok. Akhirnya orang mengatakan bahwa lorek atau lerok ngamen ya, karena lerok ngamen itu pertunjukan semakin lama semakin terkenal. Banyak masyarakat yang punya hajat itu ngundang, ayo nanggap lerok. Karena pertunjukan lerok ngamen itu menarik dan ada pesan-pesan moral, makanya masyarakat Jombang menyebut itu besut, artinya betompang kesut. Pada waktu ludruk besut itu sebelum pertunjukan dimulai selalu diawali dengan ritual, yaitu sesaji seperti yang disampaikan oleh Pak Wido tadi itu.
ya ada cok bakal, ada saji pisang ayu, gedang ayu dan sebagainya. Terus itu dungo istilahnya ya. Dungo setelah dungo, setelah selesai upacara ritual itu tadi, nari gagahan anak-anakku, nari gagahan yang disebut karena materi gerakannya itu ngambil dari gerak sandur, pencak, wayang topeng, dan akhirnya tarian tersebut disebut tari Norno, tari yang bermacam-macam. Kemudian di dalam tarian itu tadi memakai selendang, memakai remong. Makanya orang menyebut tari remo. Makanya orang Surabaya ya punya remong. Kemudian ada di dalam gerakannya itu di mata kaki itu memakai gongseng, ya gongseng ting-ting itu. Dalam sebagian geraknya itu ada gerakan-gerakan yang gila-gilo, jadi kepalanya gila-gilo, kakinya gedruk-gedruk, makanya timbullah istilah apa? Ludruk. Gila kepala gila, tong. Dari kepala gila-gilo, kakinya gedruk-gedruk, makanya disebut ludruk. Maka sejarah perkembangan ludruk di Jawa Timur diawali dengan lerok ngamen, kemudian besut, kemudian timbullah ludruk organisasi pertama yang dirintis oleh Cak Durasim. Kemudian setelah ludruk organisasi, kemudian jadi sandiwara ludruk yang kita kenal sekarang ini. Jadi ludruk itu sudah mengalami evolusi yang berkepanjangan, yang tidak pernah berhenti. Makanya ludruk itu adalah tontonan yang paling simple, praktis, bisa ditampilkan di mana saja, kapan saja, dengan cara dan bahasa apa saja. Kemudian melengkapi dari perkembangan ludruk di Malang, pada tahun 1977 saya sudah masuk ludruk Wijayasuma Yuri 2. Ludruknya IM 8 Brawijaya. Kemudian setelah 77 saya sampai tahun 80 saya di Wijayasuma, kemudian pindah ke ludruk Persada. Lalu ludruk Wijayasuma dan Persada ini dulunya adalah tokoh-tokoh atau pemain-pemainnya banyak dari ludruk Malang Selatan. Jadi di Malang ini dulu ada ludruk terkenal yang namanya ludruk Malang Selatan. Sejaman dengan ludruk Malang Selatan itu, yaitu seperti di Tumpang yang disampaikan oleh Ki Solyadi Pramono dan Pak Wido tadi. Dulu pada tahun 1960 itu hampir setiap kecamatan itu ada ludruk. Memang Malang itu ada gudangnya tokoh-tokoh ludruk yang luar biasa, Bu, yang sangat hebat. Jadi makanya kalau dulu tahun 60-an kan masih ada ludruk gedong, Bu, namanya ludruk nopong. Jadi hampir setiap wilayah kecamatan itu mesti di BPU ya, gedung pertemuan umum, balai pertemuan umum itu mesti ada untuk digunakan untuk gedong, untuk pentas ludruk. Di situ pentas selama 1 bulan. Beli karcis ada Dek untuk ludruk itu karcis. Selama 1 bulan kemudian pindah. Hampir setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Malang ini ada gedung yang untuk gedung ludruk. Ya. Makanya apa yang disampaikan Pak Soleh dan Pak Wida itu betul, bahwa di Malang itu di Tumpang itu banyak tokoh-tokoh ludruk yang luar biasa. Dan pada tahun 80-an di Desa Jaringan itu ada tokoh tanda ludruk yang namanya Mas Denan. Mas Denan itu anggota ludruk Gelora Budaya. Itu salah satu tanda ludruk yang bisa mengumpulkan, mengundang tokoh-tokoh ludruk se-Jawa Timur. Ketika ludruk Gelora Budaya pentas, itu mesti ngambil bintang tamu yang sudah namanya populer. Cak Kartolo, Cak Sokran, Cak Tikli, Cak semua diundang ke ludruknya Mas Denan itu yang namanya ludruk Gelora Budaya. Makanya masyarakat seniman ludruk Jawa Timur sudah agak asing lagi dengan seniman ludruk Malang. Ya, saya pikir supaya lebih gayeng nanti dibuat banyak aja Bu ya. Tanya jawab aja. Kalau kita capai lagi di kumon ya, matur nuwun nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hanya menambah bahwa
tahun 1989 karena hancurnya Ludro Karya Budaya, Sinar Budaya dan sebagainya ditumpang Opo Jare dan Asri Kusuma ngelumpuke nang Padepokan Seni Mangundarma. Dari dalam 89 itu semuanya ngumpul di sana sehingga di samping wayang kulit, wayang topeng, tari-tarian, karawitan, mojopatan, dan itu ada ludruk. Cuma umurnya mek setahun. Gara-gara ada satu lakon sakral yang tidak boleh dilakonkan di Kecamatan Tumpang. Namanya alap-alapan Mangun Yudo. Mangun Yudo itu patih Malang. Sekarang berubah wujud, yudonya itu perang itu artinya dihilangkan jadi Mangun Darmo. Ya kita pernah main di Jogja, diundang di Jogja, pernah main di televisi dan sebagainya. Tetapi Mbah Mangun Darmo datang secara spiritual, ojo mbok terusno. Lek mbok terusno ndek padepokanmu salah siji ono sing kendhat. Nah, akhirnya pagi setelah pagelaran saya kumpulkan tak buyarno, tak titipno nanggone Cak Buamin. Karena berdirinya padepokan itu sama dengan Ludruk Taruna Budaya di Wajak sana. Atau nganyari lakon, nganyari nomor induk Mas Narti yang telah meninggal dunia. Dan inilah sejarah bahwa Tumpang ikut andil di dalam perjuangan. Tapi ditambah nilai plusnya, para peta pembela tanah air itu singitane di Ludruk kono. Singitane di Ludruk, di topeng, di ngone tayub. Di pagelaran ketika ada londo ditembak peta, saat itu para leluhur kita di sana main wayang topeng, akhirnya buyar topengnya dipendam di lemah. Katanya Pak Widodari banyak yang gamelan-gamelan juga ditanam, termasuk buku-buku layang moco itu dibakar semua. Tapi untung saya menemukan di Haji Mukti itu tombak keprajuritan Kabupaten Malang itu satu kotak ini busana prajuritan Malangan dan 2 buah layang dengan bahasa Jawa, yang satu layang ambio. Layang ambio itu menceritakan Umar Moyo, Umar Madi, Wong Agung Minak Jaingkarno. Yang satu adalah Paseban Yuda. Sekarang saya buat lakon topeng namanya Paseban Yuda, perangi Turyan pada mungsuh Anju Ruwan. Jadi demikianlah untuk merekam kejadian-kejadian di Malang itu direkam dalam cerita-cerita ludruk dengan dibesut sedikit. Misalnya cerita Pak Rateni, Mandor Tebu, itu ceritanya wong Glagasowo. Lalu ada Pak Ranteni yang di Ngajas pada zaman penjajahan Belanda menanam bawang. Bawangnya dibawa oleh Belanda, istrinya juga tidak senonohkan oleh para Belanda. Pak Ranteni akhirnya ngamuk, nyaut kebu, kakinya di tangan kanannya, tangan kirinya 2 kerbau jadi adu perang dengan sumbar begini. Adalah wong Sawalondo, ojo mbok sio-sio marang wong Pulau Tanah Jawa. Maju 100 bareng maju. Rateni gak iki nek sirahmu ora bisa mundur sajangka. Kaya kebo iki nasib. Benar-benar ditangkap. Akhirnya jadilah Pak Rateni ditembak oleh peluru emas yang dengan diplot dengan tekan klopo hijau, koyok Kumbakarna darahnya, pedot tangan kanan, tangan kiri, kaki. Akhirnya gelunduk dibawa ke Supraun di rumah sakit sana. Bareng mati ini ngono dipendem. Pitung jangka wong sing nglawat muncul teko pasarane dadi macan. Nah itu ontaran-ontarannya ludruk Malang sampai di situ. Dan inilah kisah daripada perjuangan di bangsa kita ketika kita ditindas oleh bangsa Belanda. Nah sebaiknya saya kembalikan kepada Gus Muril untuk membagi floor. Matur nuwun. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
Jadi pertama yang jadi Mangundarmo itu dulu itu saya dulu. Pertama kali. Terima kasih untuk para narasumber kita yang telah memberikan ilmu untuk kita semua. Memang betul dan wilayah Tumpang ini terkenal prestasi alit itu Ludruk Taruna Budaya. Cogol Sumur Gembuling ngoten nggih. Mboten salah lah. Pendekar Sumur Gembuling. Lah mantun niku enten cerita malih sampai ente penasaran kan niku pernah kejadian nggih Mbak Soleh nggih ten lapangan Tumpang niku kejadian yang memilukan nggih lek mboten salah niku saking desek-desekane niku Bu nggih desek-desekane kepingin roh ludruk niku kan jenenge tontonan merakyat nggih niku dua sedesekan kata sing pecah kula wangsul kalih emak niku almarhum emak kula nu ditangisi selamat manten wonten niku wis wis napa pun mboten wonten malih nggih ludruk niku dadi kula sing tak eling-eling critane niku pendekar Sumur Gembuling niku kalih ludruk sampai ente akhirnya kadang lek kapan kula kangen ludruk niku nggih kula puter malih teng YouTube kok ngoten niku sampai ente ternyata sampai ente niku sanes saking mriki Mbah Soleh nggih sanes saking mriki ternyata saking putih Mbah saking Cina kula alah niki sampai ente ternyata bukan hasil dari leluhur kita ternyata gubahan dari Cina nggih untuk nambah kegayangan malam hari ini mungkin dari para teman-teman dari siswa-siswi SMK 8 Malang yang mau ditanyakan untuk para narasumber yang ada di depan ini sampean semua monggo nah monggo katuran nggih perkenalkan nama nggih perkenalkan nama saya Muhammad Afal Abdullah dari kelas 10 sekolah SMKN 8 Malang ya. Izin bertanya sebelumnya ini kan saya kurang tahu banyak tentang ludruk ya. Ludruk ini untuk kedepannya itu apakah ada rencana mau di luar sebar luaskan ke luar Jawa seperti Kalimantan atau sekelilingnya gitu. Lalu rencananya untuk ke depan itu akan diapakan? Terima kasih. Langsung aja gitu untuk teman-temannya yang mau ditanyakan langsung sama. Permisi, perkenalkan nama saya Reza Agustio. Mau izin bertanya, mohon maaf Pak. Ini untuk kesenian ludruk itu bagaimana sejarahnya? Yang dari awalnya itu kan awalnya ini dari kesenian tarian begitu. Terus yang dilanjutkan dengan seperti ada tambahannya seperti dagelan dan sebagainya, itu bagaimana sejarahnya begitu? Yang dari awalnya dia hanya berawal dari tari remo, terus ditambahkan dengan ada tambahan-tambahan lainnya begitu. Terima kasih. Yang lain, monggo perwakilan dari yang putri. Yang putri. Ayo, cinta naik. Angel. Cepat. Perwakilan cewek. Sini. Mungkin dari Bapak Ibu guru atau Selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Dian Ayu. Maaf sebelumnya. Saya kurang paham kalau misalnya dalam bahasa Jawa yang halus tadi. Nah, pertanyaan saya ini, apa tujuan diadakannya Padang Bulan? Niku. matur suwun. Dah. Nggih. Untuk mangke untuk ludruk kersane dipun jawab kalian Bapak Marsan utawi Bapak Wito mangke untuk sejarahnya.
ya, terima kasih aja. Ludruk apa bisa nanti di Kalimantan ya? Bapak kesenian ludruk itu sebenarnya ludruk apa kesenian yang paling lentur, fleksibel dan bisa makanya ludrukku lakon-lakon ludruk itu kan bisa mengambil dari legenda sejarah dan bisa membangun drama kehidupan zaman tapi lakon-lakon apa ya yang bersumber dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena ludruk itu lentur, makanya apa mungkin ludruk bisa di Kalimantan, bisa Sumatera, Kalimantan, se-Indonesia bisa. Karena apa? Tapi yang harus bedanya supaya rohnya ludruk itu tidak hilang, ludruk harus diawali dengan tari ngremo, diiringi gending jula-juli, dan pertunjukannya itu tragedi dan komedi harus luluh menjadi satu. Jadi datang pergi silih berganti. Jadi ludruk kalau nggak ada humornya itu bukan ludruk. Makanya ludruk simbolnya dulu, ludruk itu simbolnya dulu nangis guyu. Makanya bisa jadi ludruk mau buat ludruk di Kalimantan, pokoknya di seluruh Indonesia bisa. Tergantung karena ludruk itu kuncinya kan harus siapa yang nonton, penanya di mana. Ketika kita ludruk main di Bali, bahasanya bahasa Jawa ya gak ada yang ngerti. Ludruk di Kalimantan ya harus pakai bahasa Indonesia. Kalau tentang tadi kenapa ludruk berawal dari tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ludruk itu awalnya kalau pada waktu ludruk besut awalnya dari orang ngamen itu yang ngamen jadi acarkan menawarkan kidungan, tapi di dalam kidungan itu sebenarnya nyebar kawruh, mengajak berbuat baik, ingat pada yang kuasa dan itu jadi nyebar kawruhnya itu. Setelah besut ada sebuah pertunjukan tadi ya, setelah ngremo itu sudah membuat lakon-lakon cerita-cerita pendek itu. Setelah menjadi ludruk organisasi, jadi sandiwara ludruk sudah menjadi ludruk berlakon. Betul. Jadi makanya ludruk itu sebenarnya karena saya tadi bilang kan ludruk itu lentur. Wong siji iso ludruk. Kayak kalau di sini apa? Tempat komedi ya. Dua ya lucu. 3 bisa. 20 orang ya jadi ludruk berlakon tadi. Jadi mungkin nanti Pak Wido akan menjelaskan lebih jelas tentang ini tadi. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus dan tidak mudah dijawab. Baik, kalau kenapa Kalimantan? Sebenarnya sudah beberapa kali ludruk itu main di Kalimantan, main di Sumatera, dan main di Bali juga sudah sering itu. Kebetulan main di sana-sana itu main di wilayah transmigrasi, sehingga bahasanya ya bahasa Jawa, karena ditransmigrasi orang-orang Jawa. Kalau di Bali tidak. Kalau yang terakhir itu di Bali itu karena menerjemahkan disertasinya Profesor Henry Suprianto yang sudah almarhum ya, itu profesor ludruk itu. Nah, itu main di Bali lakoni sarip gitu. Ya tentu saja sebagian besar bahasa Indonesia. Ya. Terus kalau di tempat lain bahkan ludruk sudah ke luar negeri, ya, ludruk ke luar negeri dengan bahasa Indonesia tapi ya, karena orang ludruk nggak banyak yang bisa bahasa Inggris, gitu ya. Jadi tetap bahasa Indonesia dan ada penerjemahnya, ya, ada penerjemahnya. Jadi main di luar negeri tapi ya tidak sebesar ludruk yang ada di Jawa itu ya. Jadi hanya kira-kira 6 orang dan ditambah 4 orang pengrawitnya. Jadi kita main di luar negeri gitu. Terus tentang dagelan itu pertama-tama itu adalah mengajak orang supaya senang dhisik. Supaya senang dhisik kemudian dibuat dagelan, dijak guyu kabeh, dijak dagelan, dijak guyu kabeh. Dagelan itu dagel itu artinya melucu ya, tidak di perbuatan yang lucu-lucu. Kemudian
karena lucu-lucu banyak yang senang kemudian mengikutkan, sehingga dengan adanya senang dari mulai dari dari ngamen itu sudah ada dialog-dialog lucu itu ya, ada sedikit pertengkaran tapi pertengkaran yang lucu-lucu, bukan pertengkaran sungguhan gitu ya, sehingga orang terkesan dengan ludruk itu. Apalagi dengan penampilan tadi disebutkan Pak Masam dengan penampilan besut gitu ya, besut itu masih belum jadi ludruk tetapi itu masih disebut lerok ya, lerok besut itu pertama kali serius sekali, memang itu ada upacara semacam ritual itu ya, ada menggunakan kain sembong, kemudian menggunakan topi Turki ya, topi merah pokoknya itu sebenarnya. Kemudian ada dialog dengan roh leluhur itu katanya dulu gitu ya. Kemudian ada sesaji dan sebagainya. Kemudian perkembangan berikutnya itu dialog itu menjadi satu cerita. Cerita ini berfungsi untuk memberikan pemahaman pada penonton bahwa lek gawe susur itu artinya kenapa kok pakai susur? Itu artinya wong Jawa itu pada waktu itu tidak boleh bicara. Kalau bicara dia pegang, makanya disumpeti susur gitu ya. Susur tapi ya tembakau itu, kalau orang Minang tembakau itu. Nah itu nggak boleh bicara. Pertama matanya ditutup gitu ya. Besut itu matanya ditutup. Jadi wong Jawa supaya zaman dulu mengatakan wong Jawa cek pijak kabeh, tahu pijak ya? Matanya supaya tidak melihat bahwa sekarang kamu itu dijajah. Jadi kamu itu akan saya ambil semuanya pada waktu itu gitu. Makanya dengan simbol matanya ditutup dan membawa obor. Nah, obor itu artinya tahu obor ya? Obor itu maksudnya supaya saiki awakmu wis gak ketok sembarang kali, rek kita obori tak padangi. Ayo madangi jagat iki supaya ngerti nek awakmu saiki ku dijajah. Itu maksudnya ya. Nah, itu juga dengan kalimat-kalimat yang menyentuh gitu ya. Kemudian di samping itu setelah itu ada gerakan-gerakan yang keras namanya gerak sing sumo gambar. Nah, ada sumo gambar namanya. Sumo gambar itu tokoh antagonisnya gitu ya. Dan antagonisnya itu diceritakan sebagai itu tokoh anteknya Belanda pada waktu itu. Nah, kemudian akhirnya seperti itu. Hingga perkembangan berikutnya bahwa ludruk itu bukan satu pertunjukan yang berdiri sendiri, tidak. Ludruk itu seperti Pak Masam mengatakan adalah suatu pertunjukan yang evolusi. Jadi dari mana saja bisa masuk. Ya dari rakyat masuk, dari film masuk, dari ada dulu sebelum ludruk itu ada pertunjukan yang ke Belanda-Belandaan namanya Dardanella. Ya, Dardanella itu adalah pertunjukan drama tapi pakai musik gitu ya, dengan bahasa Indonesia Melayu pada waktu itu bahasa istilahnya Melayu, dan itu ditiru juga oleh ludruk. Kemudian ada sampai inti tadi itu adalah dari film dicontoh. Kemudian ada lagi yang dari film adalah Gagak Ludra gitu ya. Gagak Ludra itu adalah kemudian Gagak Ludra itu adalah perampokan gitu ya. Ada ya Joko Sembung ya, itu juga dari film semua. Malah bukan dari film. Kalau Joko Sembung itu adalah dari ceritanya novelnya S. Hamintarjo. Nah, itu dari novel juga bisa masuk dan banyak masuk. Makanya ludruk itu adalah kesenian yang lentur kalau Pak Marsam mengatakan. Ludruk itu semuanya bisa masuk, dengan bahasa apapun bisa masuk. Bahasa Jawa masuk, bahasa Indonesia masuk, bahasa Inggris masuk, bahasa Cina masuk ya. Jadi ludruk adalah kesenian yang paling rakyat, paling merakyat ya, sehingga bisa digunakan untuk apa saja. Untuk pendidikan juga bisa masuk, untuk politik tambah banyak ya. Pada waktu dulu itu kalau ada kampanye itu mesti pakai ludruk dan opo sing yang ditokokan apa oleh Golkar yang gue orang disuduk gitu ya. Kalau PDI yang gue bandeng gitu ya. Nah, itu ludruk. Terus tadi apalagi yang pertanyaan dari Mbak? Oh, tujuan pada bulan nanti biar Pak Soleh. Ya terus apalagi ada satu lagi yang belum terjawab. Mungkin ada yang belum terjawab.
Bisa? Sudah? Sambun semua. Oh sudah semua? Pertanyaan tadi. Oke, tinggal padang bulan. Terima kasih. Kita mencoba mengingat-ingat kembali bahwa nenek moyang kita itu mempunyai sesuatu pedoman kehidupan. Kalau padang bulan, baik itu anak-anak maupun yang tua, itu metu sekolahtar. Dan sekarang ini anak-anak tidak mau keluar dari rumah, apalagi kalau padang bulan. Dulu ada permainan-permainan anak-anak, namanya Nyai Putut. Kemudian tembang-tembang padang bulan metu latar, ayo konco podo dedolanan dan sebagainya. Tetapi apa di dalam padang bulan itu? Nah ini tolong anak-anak sekarang mencoba. Kalau kita di dalam agama kita ini diwajibkan sholat tahajud, yang beragama Islam itu keluar rumah setelah sholat tahajud lalu mandi suci, sholat tahajud, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru dia keluar dari rumah menuju ke halaman ngungak rembulan. Apakah yang ada di rembulan itu? Sebenarnya sinar rembulan sekarang itu bukan hanya kuning begitu. Pas malam purnama Siddi ini macam-macam sinarnya. Nah, apabila sinar itu menerpa lautan atau air, kalau kita melakukan sholat sebelum ibadah itu mandi suci di padang bulan itu, ini berguna sekali pada tubuh kita. Dan walaupun kita nggak mandi jam 12 malam, tapi sinar itu memberikan pancaran yang luar biasa kepada ion-ion positif kita untuk menghilangkan kesan yang negatif. Dan ditambah lagi pada setengah bulan purnama itu tempat untuk memberikan pejangan-pejangan ilmu, kawruh, pengetahuan, kanuragan, kebatinan, dan kakuwusan. Ilmu kesempurnaan hidup itu diwedar di dalam bulan purnama ini. Nah, sekarang ini adalah kita tergerus oleh arus globalisasi di dalam media sosial, yaitu teknologi kita. Anak-anak lebih cinta terhadap drama Korea. Oh sing tuweke ya ngono rebutan HP daripada keluar sedikit untuk rembulan. Apalagi kalau ada Grahono. Grahono singkatannya Gerayahono. Jadi kita untuk mengintrospeksi dalam kehidupan itu supaya dandani laku. Yang utamanya adalah mengagungkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa rembulan itu perlu disyukuri. Karena apa? Nek ora ana bulan purnama, nelayan-nelayan itu akan kurang penghasilannya, karena telur-telur, plankton-plankton, ikan, kodok, mimi, dan nggak iso netes. Apalagi kena Grahono. Jadi kebo sapi yang sudah hamil dan sebagainya nggak jadi. Sayur mayur pertanian apabila ada Grahono itu tradisinya harus digugai, tanduran-tanduran podo tani ono Grahono. Ingat di dalam cerita pewayangan namanya lakon Purusa dan Pradana itu menceritakan Tuhannya wayang, para dewa untuk menurunkan Joko Stono dan Dewi Sri untuk memberikan sesuluh pertanian. Berguna sekali untuk perkembangan pertanian. Misalnya kalau ada bulan purnama, ular arep mangan nggak situ, takut. Terus kutu-kutu Walangatogo ingin merusak tanduran itu. Tetapi kalau tidak ada sinar rembulan itu bahaya.
malam hari. Jadi fungsinya anak sekarang ini saya pancing dengan mocopatan padang bulan di tengah halaman lataran begini supaya melawan orang nonton HP, ya. Melawan tidak menonton yang bukan kebudayaan Indonesia. Tujuannya lalu kemudian ditambah setelah jam 11 sampai jam 12 itu kita berziarah ke Raja Singosari, namanya Eyang Wisnu Wardana di Candi Jago. Di sana tempat untuk kita bisa ngungak rembulan. Coba ditirukan ya, coba dilihat rembulan itu. Tapi dengan kata hati dan wenengnya pikiran serta perasaan yang bening. Ayo kita lihat bersama ya. Ada doanya sedikit ya. Tidak apa-apa ya. Supaya anak-anak zaman milenium ini mengenal kebudayaan leluhur kita. Ono srengenge putih. Ayo. Ono srengenge putih. Tunggangane rembulan putih. Tunggangane rembulan putih. Kongkonane Kiai Patih. B saktibane. Ana sejo ora teko. Ana teko ora tumomo. Bromo tetep sengkala sirep. Rep rep sirep kersane ngalah. Bayangkan kita sekarang ini banyak gonjang-ganjing di dunia kita. Banjir lahar, gunung meletus, angin puting beliung. Sudah merusak tentang tata kehidupan alam semesta ini. Soalnya apa? Kita lalai bahwa saat-saat bulan purnama nenek moyang kita mendoakan donya iki jagat raya supaya aman. Di negara-negara barat nggak ada yang orang meletuskan bom nuklir dan sebagainya. Sing nek Indonesia ora ono pepadu, artinya berkelahi terhadap teman, dan seluruh warga masyarakat supaya menyatu jadi siji, seperti filosofi prasasti yang ada di Tumpang. Tunggal i kemul go dana. Tunggal jadi satu satuan, kemul itu wadah, godana adalah godaan. Saiki ndi sing gak akeh godaan. Di rumah banyak godaan. Ning dalan arek sekolah banyak godaan. Dimanapun. Nah, untuk introspeksi ini kita mencoba mengetuk pintu Gusti kita, Tuhan kita, supaya kita mendapat keamanan lahir dan batin. Itu tujuan kami. Jadi merangkap anak-anak sekarang, jangankan anak, guru-guru sejarah kita, iku ono sing urung tahu lunga nang candi sanajan wong Tumpang. Betul. Apa meneh kok Tumpang, jombone Tumpang sudah banyak orang-orang luar negeri banyak merawat candi supaya kita cinta kepada budaya peninggalan nenek moyang kita tidak pernah dilihat sama sekali. Nah, kita paksa dengan tidak sadar bahwa dengan laku-laku padang rembulan dan kita ngungak jagating bulan di atas Candi Jago. Sekarang tidak boleh naik karena sudah mulai mau dibangun. Saya mau doanya April kemarin mestinya kementerian memberikan ke BPK, Badan tentang sejarah kebudayaan bangsa kita, untuk membangun candi. Tapi karena kena sebuah krisis yang namanya efisiensi. Nah, apa nggak prihatin ya? Nah, nanti kalau candi itu gugur, rontok sing ngarep, gelandang jarang sing pojok adur, itu aja sudah dalam keadaan kondisi seperti itu ditemukan Raples. Sebenarnya bukan Raples yang menemukan, tapi Begawan Sindurjo, orang yang babat jago. Itu orang dari kerajaan Singosari. Nah, kemarin pada bedah jago
kita akan temukan bahwa Begawan Sindurjo yang memegang. Seperti di Kidal, itu yang buyutnya Pak Imam penjaga dan jago itu yang menemukan. Tapi karena pemerintah pada waktu itu adalah kekuatan Raffles dan kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi arkeolog yang sangat terkenal adalah Raffles. Nah, akhirnya dinamakan Raffles yang menemukan. Ini termasuk di dalam suatu pemberangusan, disusur nenek moyang kita terhadap budaya-budaya lokal. Oleh karena itu, malam hari ini anak-anak yang di Sumatera jangan takut untuk melakukan inisial tentang kreativitas. Bangkitkanlah kesenian tradisional di Sumatera, di Bali, di Lombok, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, calon generasi untuk penyelamat kebudayaan bangsa ini adalah kita sekalian. Terima kasih, matur nuwun. Saya sedikit nambahi ya. Kita ini diberi perlengkapan, diberi kelengkapan, diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan masing-masing itu memiliki keragaman. Ya, kalau kita yang beragama Islam, kalau kita lihat di surat Al-Hujurat ayat 13, itu Tuhan mengatakan, sesungguhnya saya ciptakan di antara kalian laki-laki dan perempuan, dan masing-masing saya ciptakan berbeda-beda supaya saling mengenal, dita'arufu gitu ya, supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang tidak ada satupun orang yang mulia di sisi Allah kecuali yang paling bertakwa. Maksudnya begini, Allah menciptakan manusia berbeda-beda, itu saling mengenal. Yang dikenal apa? Semua apa yang dimiliki oleh manusia, semua apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ya kemampuan, kepintaran, keterampilan, tradisi, kebahagiaan, kesedihan, semuanya supaya saling mengenal. Dan kalau sudah saling mengenal, maka jangan di satu sisi itu saling mencemooh, di sisi lain saling menghina, dan ada yang mengatakan, oh enggak bener itu, ludruk itu haram itu, ada yang begitu, kemudian ada yang ini, ya. Jadi itu kalau memahami surat Al-Hujurat ayat 13 itu sudah cukup luas. Maka apa yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu yang mana lagi yang Anda dustakan? Fabi ayati rabbika, pintar-pintar kita bisa. Ya. Nah, semuanya sudah diberikan kepada manusia, tinggal manusianya mau apa? Mau diapakan? Kemampuan kita, keterampilan kita, bakat kita, kehendak kita dan sebagainya. Itu mau diapakan? Mau jadi baik atau mau jadi jelek? Tidak ada sesuatu pun yang diberikan oleh Allah itu haram atau halal, tidak. Sunnah atau wajib, tidak. Sunnah atau wajib itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau ini digunakan untuk kebaikan, itu pasti bisa minimal sunnah. Tapi kalau memaksa itu harus dilakukan, maka jadi wajib. Tapi kalau itu perbuatan itu jangan sampai dilakukan, karena itu akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu jadi minimal makruh, akhirnya jadi haram. Nah, oleh karena itu yang kita punya kemampuan, punya bakat, kembangkan bakat itu untuk kebaikan, dan kembangkan bakat itu pemberian dari Tuhan, itu semuanya pemberian. Kita nggak bisa kok berbuat apa-apa tanpa tangan Tuhan, gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa berbicara, kita nggak mungkin kita bisa ketemu ini kalau tanpa rencana Tuhan. Tuhan sudah menentukan kamu nanti ketemu di sini, kamu nanti ketemu di sini, kamu nanti akan bicara ini, kamu dapat ini. Nah, semua apa yang kita dapatkan itu, ya itu adalah rencana Tuhan. Allah yang sudah menentukan. Saya kira itu apa yang disampaikan Pak Soleh tadi, terjemahannya semacam ini. Jadi tentang apa padang bulan dan sebagainya itu adalah suatu usaha manusia untuk berbuat baik di antara kita dan manusia. Ya monggo. Jadi dulu saya tambahin,
Jadi tentang padang bulan ya Pak ya. Jadi padang bulan itu menurut keyakinan orang Jawa bahwa melek bengi itu banyak manfaatnya. Jadi kalau bisa memang jam 12 malam itu kalau keyakinan orang Jawa itu ilmu pekanoman Bu. Jadi lek sampean kepingin awet enom untuk anak-anak sementara enggak apa-apa, tapi orang tua ibu guru, bapak guru, pak guru, ibu guru nanti bisa apa ya menyampaikan pada anak-anak gitu. Jadi penganoman kalau kepingin awet enom, awet muda, ayo mandi setiap jam 12 malam. Tujuannya apa? Padang bulan kepingin mengajak kita semua untuk selalu ingat kepada yang Maha Hidup. Jadi yang kalau jam 12 malam ke atas itu sholat ya hening kan. Lebih mandi beda. Jadi kita hening menembah itu dengan banyak orang, dengan di pasar, dengan di tengah malam. Jadi, kalau orang Jawa mengatakan tunduk wahyai kayon sepi jam 12 malam, tapi kan kayon sepi itu hening. Jadi apa yang diinginkan itu cepat tercapai. Dan awet muda kalau jenengan belum percaya saya itu kulino, jadi saya paling sering mandi jam 12 malam. Makanya saya awet muda. Usia sudah 65 tapi masih dipanggil Cak Marcang. Matur nuwun. Nggih. Tepuk tangan sekali lagi nggih untuk Pak narasumber kita. Dan untuk acara padang bulan ini kita selalu disupport sama Pakat TV. Jadi misal panjenengan mau melihat tayangan-tayangan ini atau tayangan-tayangan yang sebelum-sebelumnya bisa dilihat di Pakat TV. Nanti saya di searching dari YouTube atau apa nanti di yang begitu Pakat TV. Ini ada keterkaitannya kali padang bulan yang ke-71 kemarin tentang masalah serat Yusuf. Jadi untuk padang bulan sebenarnya kalau kita diambil nun sewu tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk adik-adik yang saya hormati yang ada di depan saya yang non muslim, saya mengambil dari surat Al-An'am ayat 97 yang artinya saya nggak membacakan ayatnya tapi membacakan terjemahannya. Dialah, maksudnya Allah, yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di dalam laut dan darat. Artosnya memang betul di dalam tatanan orang Jawa itu lek iso niku pas memang sampun disampaikan kali Mbak Soleh, Camat kali Abah itu terkait mandi, terutama untuk adik-adik yang ada di depan saya ini. Cerita sedikit, saya dulu sama orang tua saya mulai dari SD itu sudah dididik ketika padang bulan ayo mengajarkan seperti itu. Lah kemudian pesan dari orang tua saya sok ben lek wis wayahe ungan jagat gede. Ternyata Mbah Soleh belajari. Oh iki lho ternyata ngungak jagat gede ambek donga mari ndangak nggih kados panjenengan wau niku ambek ndangak mari niku dikengen lenggah terus donga apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan dengan harapan akan terkabulkan oleh semuanya. Terus dijadikan petunjuk kalau kita mau betul-betul mencermati yang dikatakan dari Mbah Soleh. Cahaya yang disinarkan oleh bulan purnama ini akan berubah-ubah lagi, berubah-ubah. Kalau kita sepintas kalau kita lihat, oh mungkin warnanya yang kuning itu dong. Tapi kalau kita cermati itu akan berubah sangat cepat. Begitu juga dengan kehidupan kita.
yang nantinya kita juga akan yang mengalami yang namanya kematian, lah sampean akan tumbuh. Dan semoga apa yang sampean cari di Tumpang ini betul-betul dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat untuk sampean semuanya, dan bisa disebarluaskan dimanapun Anda berada. Ini terutama untuk calon-calon generasi muda ini yang disampaikan oleh Mbak Soleh, ojo gelek-gelek main HP ya. Jadi, mari kita kembali ke alam. Artinya apa? Yo, ayolah 1 jam sampean memakai HP akan lebih bermanfaat ketika sampean 1 jam bercengkrama dengan teman-teman sampean. Gitu. Mungkin itu aja untuk Padang Bulan yang ke-72 ini. Mari kita tutup, nanti ada serangkaian doa-doa bermunajat nanti akan dipimpin oleh Mbak Soleh, nanti ada di Jalan Jago. Ngoten Mbak Soleh. Mohon izin. Nggih. Iya. Mohon izin sedikit nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin, saya kebetulan pendamping dari anak-anak saya. Yang di sini ada dari SMK 8, ada dari SMK 5, ada dari SMP 13, yang kemudian dari SMK Nasional, Alhamdulillah SMA AI. Nah, kebetulan saya sendiri ini adalah gabungan dari beberapa sekolah yang memang banyaknya di SMK 8, dan saya mengajak anak-anak. Pertama, saya berterima kasih sekali pada narasumber pada malam hari ini yang telah memberikan wawasan khususnya tentang budaya, apalagi tentang ludruk, tentang kesenian-kesenian yang seperti ini yang mungkin di sekolah hanya sebagai kesenian asalnya seperti itu aja. Apalagi seperti ludruk seperti apa itu mungkin nantinya menjadi tugas kami kan begitu, bagaimana sih bentuk ludruk yang sebenarnya kan begitu. Yang berikutnya memang tentang Padang Bulan, mungkin anak-anakku semuanya sekarang udah tahu bagaimana ya, itu tadi udah dijelaskan ya. Bukan berarti nanti kalau setelah itu ada Padang Bulan lagi tiba-tiba kalian jam 12 harus mandi. Terangkan dulu pada orang tua kalian bahwa kalian hari ini sudah mendapatkan ilmu tentang Padang Bulan, jadi gak kaget anakku jadi aneh dan sebagainya ya gitu ya, kan gitu ya, kok jadi aneh anak gigi gara-gara belajar ya gitu ya. Saya rasa orang tua kalian juga masih muda di bawah saya, jadi juga belum tentu juga tahu seperti informasi tentang informasi Padang Bulan yang sudah saya terima pada hari ini. Nah, kembali lagi tolong dimaknai yang namanya Padang Bulan. Tadi kan mungkin katanya akan melek malam, tapi saya nggak yakin kalian melek malamnya itu di kafe masalahnya. Kan begitu, ya kan melekan, tapi gak lapo-lapo neng kafe, beda dengan orang tua kan begitu. Ya jadi dimaknainya jangan salah gitu anak-anak ya. Ya yang penting kan mau melekan, gitu bukan itu maksudnya. Melekan di situ artinya ya mata ini melek tapi hatinya kalau turu, jadi untuk siapa kan begitu. Yang berikutnya bapak-bapak narasumber, alhamdulillah kami mendidik anak-anak kami yang ada di sini semuanya. Ini udah 3 hari ini saya memang agak sadis mungkin ya anak-anak ya. Tidak boleh dengan HP, tidak ber-HP, tapi mereka bawa HP-nya karena mereka kalian harus bikin konten kan begitu.